dilanjut, mohon maaf tadi terpotong. Nah, interaksinya seperti apa di Facebook itu? Ada like, ada komen, ada share. Jika Anda suka misalkan kepada postingan ini, keren juga ya, like lah ya. Kemudian misalkan ingin menambahkan pendapat atau gagasan, ya komen boleh. Jika bermanfaat, postingan itu boleh di-share. Dan juga kita jangan pelit-pelit men-share sesuatu itu, karena gini ya, kita ingin di like, di share, like-nya banyak, komennya banyak, share-nya juga apalagi pengen banyak, pengen viral. Tapi kita jarang like, comment, share, pelit gitu ya. Jangan harap orang lain juga pengen nge-like kita, karena kita tuh belum dinilai sama Facebook tuh ini siapanya dia, nggak akan deh feednya atau postingannya itu dimasukin ke beranda kalian gitu. Jadi misalkan Anda banyak komen, misalkan ih keren fotonya, terus ditambah lagi sama-sama, Kak itu fotonya di mana? Oh di sini. Nah itu tuh Facebook itu menilai bahwa ini tuh ada hubungan apa sih antara si A dan si B itu, ada hubungan kekeluargaan kah, ataukah satu kota, ataukah saudara, atau enggak nasibnya sama, atau profesinya sama gitu ya. Nah Facebook itu menilai, maka dari itu kalau misalkan Facebook sudah menilai begitu, algoritmanya sudah begitu, itu sangat-sangat memungkinkan kalau misalkan Anda posting atau Anda jualan apa, produk apa, sangat mungkin postingan kita itu dilihat oleh beliau itu yang di komen sama kita itu. Kalau yang di komennya banyak, ya postingan kita yang lihatnya banyak. Kalau ya kita postingannya sedikit pelit, ya jangan harap banyak yang lihat, ya gitu aja sih. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah sharing dahulu, selling kemudian. Ya gitu, kita harus banyak sharing daripada sellingnya gitu ya. Sharing dahulu, kata coach saya, Coach Gilar, sharing dahulu, selling kemudian. Jangan sampai nih kita belum sharing atau sedikit sharingnya, ujuk-ujuk selling. Siapa ini orang gitu kan ya. Nanti itu yang saya tahu ya, yang saya tahu ilmunya, kalau ujuk-ujuk selling nggak sharing dulu itu ada 3 kerugian, yaitu inersia, yaitu tidak mau beli produk Anda karena dia sudah merasa nyaman dengan keadaan Anda gitu yang sebelumnya. Kemudian ada yang kedua kerugiannya itu ada skeptis, melihat tulisan copywriting yang nggak meyakinkan gitu, nggak meyakinkan. Sebelumnya itu kenapa nggak meyakinkan? Karena sebelumnya itu nggak ada prolog atau apapun, ujuk-ujuk selling itu membuat orang skeptis, nggak melihat atau nggak membeli produk Anda. Kemudian ini yang sangat-sangat merugikan, reaktan itu karena melihat wajah Anda itu karena melihat wajah Anda, jadi nggak mau gitu ya, nggak mau beli, langsung masa sih jangan, cabut udah ke yang lain gitu. Nah maka dari itu kalau sharing harus dibanyakin, sharing itu misalkan kitanya tuh giving value gitu ya, bikin motivasi, bikin quotes yang inspirasi banget gitu, yang ngena banget. Misalkan audiens kita itu jomblo misalkan ya, atau apalah yang menuju mau nikah atau gimana. Misalkan nih kalau saya promo nih gini, promonya dari Incon ke Jogja misalkan ya, saya bikin tulisan gini, Jogja jodoh orang gue jaga. Nah kan itu pasti, padahal itu quotes pertama ya, padahal itu bawahnya promo ya. Jadi soft selling dulu baru hard selling gitu ya. Jogja jodoh orang gue jaga, padahal Incon Jogja promo nih 12 Februari gitu ya, harganya segini, murah, terjangkau. Kan orang yang nggak beli pun komen dulu, wah si akang ini mah ininya senang kreatif misalkan gitu kan ya. Sebelum lihat promonya, nggak apa-apa nggak lihat promo juga, yang penting komen dulu aja. Nanti jadi kalau kita posting tuh pasti dilihat, pasti muncul di beranda kita, masuk beranda kita. Dan juga ya tips-tips lainnya nanti saya
kasih ya di sesi yang lain. Banyak hashtag, ada kunci, ada keyword, ada hashtag yang itu ampuh lah pokoknya. Membuat orang tuh, membuat yang lihat tuh banyak. Baru posting satu video juga misalkan jadi 1000 viewersnya, atau 2000, 3000. Nah gitu ya. Ingat ya, berarti yang kedua itu prinsipnya harus sharing dahulu, sharing kemudian. Yang ketiga yaitu adalah eksis. Eksis ini ya kita harus eksis, harus sering, harus konsisten posting supaya eksis gitu ya. Itu eksis ini berkaitan dengan personal branding. Nah, personal branding itu yang mendasari personal branding itu kita harus mempunyai kompetensi itu tadi ya, yang kita itu harus giving value gitu, bikin tips-tips informatif lah, nggak yang eksisnya tuh nggak asal bunyi gitu ya, yang bermanfaat gitu. Kita harus bikin motivasi, bikin tips-tips itu, langkah-langkah gimana caranya ini, gimana caranya itu, ya bermanfaat lah ya, jadi bisa dipraktekin sama orang, membantu kehidupan orang. Ya lelucon dan menghibur, pokoknya bermanfaat lah bagi orang. Yaitu kompetensinya itu jadi akun kita itu nyaman dilihat ya. Akun ini mah ada nilainya loh. Lihat di akun Hanif Ansar mah banyak yang didapat gitu, banyak ide yang didapat gitu. Itu adalah kompetensi kita ya. Kemudian reputasi. Nah, reputasi ini juga sangat penting ya, yang membuat personal branding ini maju gitu ya, sukses. Reputasi kita ya, kalau jualan harus jujur, harus jualan itu maksudnya testimoninya harus baik gitu ya. Kemudian reputasi itu ya, misalkan ramah nih orangnya, itu reputasi. Kemudian fast respon nih orangnya, itu reputasi kita, itu harus dijaga. Itu ya pokoknya carilah ya Anda sekalian reputasi Anda masing-masing sesuai dengan produk dan jasa kalian. Itu reputasi sangat sangat menjaga klien kita agar tidak pindah ke orang, karena reputasi ini yang membuat klien nyaman, dan produk kita itu dikenal dari mulut ke mulut gitu ya. Itu bisa bikin terkenal dan bisa bikin tambah banjir closingan. Kemudian yang ketiga yang membuat eksis atau membuat personal branding kita maju gitu ya, yaitu prestasi. Nah, penting itu prestasi, harus ditonjolkan ya prestasinya. Misalkan wah kalau sama ini mah, kalau sama si Hanif Ansar mah karena fast respon, itu termasuk prestasi kita. Jadi nyaman banget, terus misalkan orangnya tuh lucu gitu ya misalkan, jadi bikin happy. Nah itu prestasi. Kemudian ya banyak kliennya ya, itu termasuk prestasi ya. Walaupun banyak tapi tetap fast respon, itu prestasi banget sih. Nah begitu mungkin cuap-cuap sore hari ini, semoga bermanfaat, dan juga insya Allah ya kalau mengikuti yang tadi saya paparkan gitu ya, tips-tips yang saya paparkan itu insya Allah makin laris jualan Anda, insya Allah, karena saya sudah membuktikan, coach saya sudah membuktikan, perusahaan saya sudah membuktikan, sudah menghasilkan rupiah dan won. Dan insya Allah kalau konsisten Anda akan berubah hidupnya. Misalkan dari jomblo nikah, misalkan gitu ya. Dari yang belum bisa kurban jadi bisa kurban. Tentunya harus dipakai rezeki kita itu kepada hal-hal yang baik ya. Untuk misalkan untuk kurban, zakat, jangan lupa harus berbagi. Insya Allah kalau karena harta itu adalah titipan Allah, maka kita harus berbagi juga, harus berkurban juga kepada sesama ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Salam sukses tentunya, Ansar gampang terbang sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.